Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Luarek dan sahabat sekalian di channel YouTube kesayangan Anda, Kaco Mandar. Pada konten kali ini kita akan membahas perihal sejarah dan asal muasal sayap Patudu. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Kaco Mandar, sebab hanya di sini Anda akan memperoleh informasi seputar sejarah, budaya, dan tradisi Mandar, Sulawesi Barat. Luluare, beberapa hari yang lalu telah dihelat Festival Sayap Patudu yang menghadirkan 175 kuda menari. Itu berarti ada 350 orang pisawe, 750 orang pesarung, 175 pawang kuda, grup-grup rebana mungkin sekitar 40-an, yang dalam satu grup itu bisa terdiri atas 8 orang. Ini belum termasuk tim hore-hore yang dibawa tiap kontingen. Belum juga penonton yang membludak luar biasa yang jumlahnya sampai ribuan. Terlepas dari pro dan kontranya, ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi orang Mandar Sulawesi Barat sendiri. Jadi, kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar yang bertujuan untuk menjadikan sayap Patudu menjadi warisan budaya dunia. Untuk itulah kita sebagai orang Mandar Sulawesi Barat tidak sekedar mengetahui bahwa budaya ini ada, namun juga penting sekali untuk mengenal seluk-beluk dan sejarah kebudayaan sayap Patudu ini. Setelah pergelaran akbar sayap Patudu ini banyak berseliweran dokumentasi video, namun sayang sekali tidak ada satupun video edukasi seputar budaya sayap Patudu ini. Maka dari itu, channel Kaco Mandar dengan senang hati menyuguhkan untuk sahabat dan Luluarek sekalian. Luluarek dan sahabat Kaco Mandar, beberapa penelitian sudah terlebih dahulu hadir untuk mengetahui asal dari budaya sayap Patudu ini. Buku mengenai sayap Patudu ini juga pernah terbit. Buku ini dituliskan oleh Bapak Idam Halid Bodi dan Bapak Maklum Rasid dengan judul Sayap Patudu. Namun, dirasa masih belum cukup lengkap sebab masih ada beberapa hal lain seperti istilah, relasi budaya, dan penamaan daerah yang masih berkaitan erat dengan budaya sayap Patudu yang belum mampu untuk dipecahkan, termasuk penamaan sayang yang merujuk pada hewan kuda. Sampai kemudian salah seorang kiai muda yang bernama Bapak Asad Sattari yang berdiskusi dengan seorang budayawan Mandar, Bang Ridwan Alimuddin, yang akhirnya memecah akar bahasa dari kata sayang tersebut. Jadi menurut beliau, sayang itu diadopsi dari bahasa Arab sayyaratun yang berarti kendaraan. Hal ini kemudian menyebabkan banyak simpul-simpul kebudayaan sayap Patudu yang dahulunya kusut kemudian menjadi benang merah yang terhubung, termasuk pencarian saya selama ini. Diketahui bahwa hanya daerah sekitar Balanipa, Tinambung, Alu, dan Majene dan sekitarnya yang memiliki kosakata sayang ini, atau bisa dibilang daerah-daerah ini adalah penutur dari kata sayang. Selebihnya, pada bahasa-bahasa lain yang ada di Sulawesi Barat seperti Kone-Konee, Mamuju, Panei, Patae, dan beragam dialek bahasa Ulu-Salu, kosakata dan pengucapannya berbeda. Ada yang menyebutnya jarang, jarang, anyarang, adahang, ayahan, dan lain sebagainya. Kosakata ini adalah pengaruh dari Majapahit. Dalam benak sahabat sekalian pasti bertanya, kok bisa sampai ada pengaruh Majapahit? Berikut jawabannya. Luluarek dan sahabat sekalian, diketahui bahwa dahulu Majapahit mempunyai hubungan dengan Sulawesi, termasuk di dalamnya hubungan dagang, yang tercatat bahwa Luwu sebagai salah satu kerajaan di Sulawesi
mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Majapahit. Ia juga dikenal menyuplai biji besi ke Majapahit untuk dijadikan berbagai peralatan, baik itu peralatan perang maupun peralatan lainnya. Lantas bagaimana dengan Mandar? Mandar justru lebih unik lagi luar. Beberapa daerah di Mandar bahkan mempunyai nama-nama yang khas Jawa, seperti Manjopai yang sekarang berada dalam wilayah administrasi Desa Karama, Kambak Jawa yang berada di Desa Samasundu. Juga ada gunung yang merupakan nama daerah di Kecamatan Tubi Taramanu yang bernama Tilatitta. Pertanyaannya, apakah nama-nama ini adalah suatu kebetulan belaka? Manjopai sama dengan Majapahit, Kambak Jawa, titik-titik Jawa, dan Tilatitta yang disamakan dengan Wilwatikta. Tentunya ini bukan suatu kebetulan belaka. Ditambah lagi ada beberapa folklore atau cerita tutur di masyarakat Mandar yang mengatakan bahwa Majapahit pernah mengejar pelarian perang dari Sriwijaya. Serta kosakata seperti jarang, anyarang, adahan, ayahan, dan lain sebagainya pada ragam dialek di Sulawesi Barat itu terkhusus merujuk pada hewan kuda yang jelas sekali mempunyai hubungan dengan kosakata jarang pada bahasa Jawa. Masih menjadi teka-teki apakah sejarah, fungsi, tujuan, dan sebabnya nama-nama yang kental dengan nuansa Jawanya ini ada di daerah Mandar. Namun yang pastinya ia mempunyai korelasi dengan kerajaan Wilwatikta Majapahit. Terkhusus untuk nama-nama sekitar daerah Wonomolyo, masih perlu kajian lebih lanjut apakah daerah tersebut ada sebelum atau sesudah kolonisasi transmigran di masa pendudukan Belanda di Mandar. Lantas apa hubungannya penjelasan di atas dengan budaya saya Patudu? Luluare, bahwa Majapahit mempunyai hubungan dagang dengan Sulawesi, di mana komoditas besi di Sulawesi menjadi komoditas dagang yang utama. Namun, sampai saat ini tidak ada penemuan alat tukar dari Majapahit yang ditemukan di daerah Sulawesi. Besar kemungkinan mereka menggunakan sistem barter. Salah satunya besi ditukarkan dengan kuda. Sejak saat itulah orang Mandar mengenal jarang atau kuda. Lantas, kenapa penutur bahasa Mandar menyebut kuda dengan sayang? Berdasarkan tulisan budayawan Ban Ridwan Alimuddin yang melalui hasil diskusinya dengan Kiai Muda Asatatari, bahwa kosakata sayang adalah adopsi dari bahasa Arab sayyaratun yang dimaknai kendaraan atau tunggangan. Kosakata sayang ini erat sekali hubungannya dengan proses Islamisasi di Mandar. Sahabat kacuk Mandar sekalian, dahulu kuda di Mandar berdasarkan jenisnya ia termasuk dalam jenis kuda Sumba yang berpostur kecil dan berkaki pendek. Ini bisa dilihat dari sebuah foto yang menampilkan seorang anak perempuan di Mandar yang berpakaian adat yang gambarnya diambil kurang lebih sekitar tahun 1930-an. Namun sekarang ini kuda-kuda di Mandar posturnya lebih tinggi dan lebih besar. Besar kemungkinan ini adalah hasil perkawinan silang antara kuda Arab atau kuda Andalusia. Lantas, apakah saya Patudu ada setelah Islam? Nah, luluare, budaya ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Mandar. Nantilah Islam masuk, baru kemudian melakukan asimilasi atau akulturasi dengan kebudayaan lokal. Salah satunya dengan budaya saya Patudu yang merubah namanya dari jarang menjadi sayang, juga merubah fungsinya menjadi budaya untuk khatam Al-Quran, yang kemudian orang-orang Mandar mengenalnya dengan istilah Totamma. Sahabat kacuk Mandar, bukan hanya kosakata sayang yang diadopsi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Mandar.
Ada juga kosakata jambia yang merujuk pada penamaan sajam jenis belati yang dahulunya bernama kowi-kowi atau taeng. Sahabat bisa menonton videonya di link deskripsi di bawah ini. Sahabat Kocok Mandar, ada yang unik dalam salah satu rangkaian sayap patudu ini, yakni perempuan Mandar yang akan duduk mekudecen di atas kuda diharuskan berdiri menghadap arah matahari, entah itu arah terbit atau terbenam. Ternyata perempuan Mandar memang dipersiapkan untuk dikenai pascanreanging, yakni sejenis ilmu pelet di Mandar. Jadi, sanreanging adalah ilmu kebatinan di Mandar yang secara khusus digunakan untuk menaklukkan hati lawan jenis, atau dalam bahasa lain, memaksa hati sang wanita untuk jatuh cinta kepada si pengiring sanreangan. Ada beragam cara, namun yang paling lumrah digunakan adalah dengan menatap matahari di waktu terbit dan terbenamnya sembari merapalkan mantra. Ada beberapa budaya mempunyai korelasi dengan klaim tersebut. Bagi seorang perempuan Mandar dahulu, merupakan hal yang kurang baik, bahkan cenderung memalukan jika ia belum pernah mendapatkan pinangan yang berakhir di jenjang pernikahan. Belum lagi jika ia adalah seorang gadis terah bangsawan, maka akan sulit untuk menemukan pasangan yang tepat yang kadar kebangsawanannya setara dengan dirinya. Tujuannya agar keturunannya tetap terjaga murni lahir sebagai bangsawan. Jika kadar kebangsawanan seorang pria lebih tinggi dari seorang wanita, tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan jika kadar kebangsawanan seorang pria lebih rendah dari seorang wanita. Maka terpaksa pria tersebut harus ma'al-licera atau membeli kadar kebangsawanan wanita tersebut. Meski dalam lakunya tidak sedikit yang tertolak pinangannya. Jika kadar kebangsawanannya tak setara, dalam bahasa Mandar diistilahkan tania sambo anak kapar, bukan penutup nampannya, yang dimaknai derajat kebangsawanannya tidak setara. Dalam prosesnya sebelum menaiki sayap patudu, dalam artian sebenarnya kuda menari atau kuda penari, banyak proses-proses yang sifatnya dibarengi usul atau harapan yang mesti dilalui oleh para wanita bangsawan Mandar sebelum duduk dengan senyum manis di atas kuda. Seperti saat dandan, ia akan membaca atau dibacakan mantra agar kelak dalam dipandang orang ia akan tampil sebagai yang tercantik dan terbaik. Demikian juga saat memakai pakaian, rapalan mantra, doa dan harapan yang tak terdengar orang lain. Sebab memang dalam kondisinya wanita Mandar tidak dalam kondisi memilih. Maka dari itu ia akan berusaha tampil yang terbaik agar terpilih. Tidak jarang pula ada kisah-kisah cinta yang terhalang oleh kondisi di mana kemurnian darah kebangsawanan dan aturan-aturan menjadi penghalang. Ketika cinta tersebut memilih untuk saling dipertahankan, maka lahirlah sitian atau si pandongan, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kawin lari. Opsi kawin lari diambil oleh muda-mudi yang saling jatuh cinta ini sebab memang dirasa tidak ada pilihan lain. Saya jadi ingat penggalan naskah Peputi Cina karya Adil Tambono yang berbunyi, "Muak kindok tammi lorang, kamak tammi turu, arak tammi patongang, beso midai elok dua-dua tak." Artinya, jika ibunda tak mengizinkan, ayah pun tak memberi restu, serta adat tak membenarkan, maka marilah kita ikuti kemauan cinta kita. Wah, luar biasa ini. Nah, tindakan mereka yang atas nama cinta merupakan ego yang mencoreng nama baik keluarga. Nah, bagi keluarga yang tercoreng namanya, ada tindakan ekstrim dengan merebut paksa sang wanita dimanapun dan bagaimanapun caranya. Namun, ada juga dengan melipas,
yakni sebuah tindakan oleh keluarga dengan tidak mau mengakui muda-mudi yang kawin lari tersebut sebagai anak atau bagian dari keluarga. Artinya Leluare, beberapa budaya-budaya di atas mempunyai korelasi atau hubungan yang erat dengan budaya Sayak Patudu yang juga tidak mesti dinafikan. Oke Leluare, sekian dulu dari Kacok Mandar. Berikutnya mungkin kita akan masih membahas mengenai Sayak Patudu dalam perspektif lain. Jangan lupa buat sahabat dan Leluare yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebab hanya di sini Leluare mendapatkan informasi seputar budaya, sejarah, dan tradisi Mandar Sulawesi Barat. Dan buat sahabat yang punya bisnis dan ingin iklannya dimuat di channel Kacok Mandar, silakan hubungi WA admin di bawah ini atau yang ada di deskripsi. Nah, sekian dari Kacok Mandar. Salam budaya, salam Pasemandaran.